Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Sadaqallahu aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dan bertemu dalam keadaan yang berbahagia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita semua hingga akhir zaman. Dan kelak insyaallah kita semoga mendapatkan syafaat di hari akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya akan mengulas tentang istita'ah dalam berhaji. Apa itu istita'ah? Secara bahasa, isti artinya ikhtiar dan ta'ah artinya ketaatan kepada Allah. Jadi istita'ah itu artinya ikhtiar, berusaha, artinya berusaha dalam ketaatan kepada Allah. Istita'ah secara harfiah yakni mampu secara batin dan dohir. Artinya secara batin itu niat dan keinginan, sedangkan secara dohir mampu baik secara materi maupun secara fisik. Kemudian istita'ah secara fikih, kemampuan seseorang untuk pergi ke Baitullah. Artinya kemampuan di sini bukan kemampuan secara akli, tetapi yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang sesuai dengan hukum syariat ataupun syar'i. Artinya memenuhi syarat-syarat kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, memiliki bekal yang cukup, baik bekal untuk biaya perjalanan haji maupun bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan secara fisik dan badaniah artinya menguasai pengetahuan berhaji, manasik haji, hati yang ikhlas, sabar, syukur, tawakal dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan warahilatan tablughu ila baitil haram walam yuhajja fala ilaihi ayamuta yahudin au nasranian. Siapa saja yang telah memiliki bekal yang cukup dan kendaraan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tetapi dia belum juga mau menunaikannya, maka tidak ada dosa yang setimpal baginya kecuali kelak dia akan wafat sebagai Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat At-Tirmidzi atau Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istita'ah haji itu ada dua macam. Satu, istita'ah mubasyirah binafsihi, artinya mampu untuk melaksanakan haji dan umroh, sehat badannya, sehat fisiknya, dan mampu menempuh perjalanan tanpa kesusahan. Dan yang kedua, istita'ah bighairihi. Yang kedua, istita'ah bighairihi artinya yaitu mampu melaksanakan ibadah haji dengan perantara orang lain. Secara
secara fisik ataupun secara materi mampu membayar, dia memiliki kemampuan yang cukup, keuangan yang cukup, tetapi secara fisik tidak bisa mengerjakan ibadah haji karena uzur ataupun kondisi yang tidak menentukan atau yang menghalanginya, maka ia membayar seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tersebut, sehingga pada umumnya itu disebut badal haji ataupun badal umroh. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari jamaah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada yang memiliki kemampuan harta untuk mengerjakan ibadah haji dan umroh, namun sudah tidak mampu secara fisik atau badaniahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajikanlah atau umrahkanlah ia. Dan peristiwa ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Jamaah sekalian yang berbahagia, berdasarkan hadis tadi, di dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah itu kemampuan fisik atau badannya itu sangatlah menentukan. Oleh sebab itu, istita'ah tadi harus mencakup dua hal tersebut, yakni bekal yang cukup untuk biaya perjalanan hajinya, juga mampu memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkannya, kemudian juga mampu secara fisik dan kesehatan badaniahnya. Karena seperti yang telah dijelaskan pada episode sebelumnya, bahwa ibadah haji itu atau ibadah umroh adalah ibadah harta dan fisik. Perlu diketahui, orang berangkat haji atau umroh atau orang berangkat umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil orang yang dikehendaki. Allah memampukan orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Inilah kehebatan daripada ritual haji dan umroh. Allah memampukan yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau kekurangannya adalah milik saya karena keterbatasan ilmu, kelebihan adalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.